Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nairul Aliati dengan NIM 20323111035. Saya akan membahas aplikasi teknologi pada prosedur perawatan pasien dengan masalah gangguan pada sistem pernafasan. Sebelumnya, saya akan membahas apa sih teknologi pada sistem pernafasan itu. Jadi, teknologi sistem pada pernafasan itu adalah alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan pada sistem pernafasan. Dikarenakan permasalahan pada sistem pernafasan itu beragam, mulai dari kesulitan bernafas, kelainan karena penyakit tertentu, dan sebagainya. Maka diciptakanlah beragam alat untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Macam-macam teknologi pada sistem pernafasan. Yang pertama yaitu ada tracheostomi. Jadi, tracheostomi merupakan suatu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk memasang alat seperti selang di dalam trakea. Pemasangan selang ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi sistem pernafasan. Caranya yaitu dengan cara menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernafasan. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan salah satu contoh pemasangan tracheostomi. Untuk penggunaan tracheostomi ini berapa lama sih? Pemasangan tracheostomi bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Ada juga yang dilakukan untuk jangka panjang. Lamanya waktu ditentukan dari kebutuhan pengguna. Bahkan ada juga karena permasalahan tertentu, tracheostomi ini dipasang secara permanen. Nah, seseorang dinyatakan perlu dilakukan tindakan tracheostomi jika setelah mengalami proses diagnosa ternyata terjadi penyumbatan di daerah jalan pernafasan. Jika tidak dilakukan tindakan tracheostomi ini, maka akan berakibat fatal pada kegagalan sistem pernafasannya. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari pemakaian tracheostomi. Yang pertama, fungsi dari pemakaian tracheostomi ini dapat menyuplai oksigen ke paru-paru saat pasien kesulitan bernafas akibat cedera, kecelakaan, atau karena otot yang sangat lemah. Yang kedua yaitu memungkinkan pasien dapat bernafas saat tenggorokan tersumbat, misalnya karena bengkak, tumor, atau sesuatu yang tersangkut di tenggorokan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengurangi resiko makanan atau cairan yang masuk ke paru-paru atau aspirasi jika pasien merasa sulit batuk. Adapun prosedur tracheostomi. Hal yang perlu dilakukan oleh pasien adalah berpuasa selama 12 jam sebelum prosedur dilakukan dan berhenti mengkonsumsi obat-obatan sesuai petunjuk dokter. Nah, secara umum rangkaian prosedur pemasangan tracheostomi meliputi yang pertama, dokter akan memberikan anestesi umum pada pasien, sehingga selama prosedur berlangsung, pasien akan tertidur dan tidak akan merasakan apapun. Yang kedua, setelah anestesi bekerja, dokter kemudian membuat sayatan di leher tepat di bawah jakun. Sayatannya akan melewati cincin tulang rawan di dinding luar trakea atau batang tenggorokan. Dan yang ketiga, lubang tersebut kemudian dibuka cukup lebar agar sesuai dengan tabung tracheostomi di dalamnya. Dan yang terakhir, dokter mungkin akan memasang selang ke ventilator jika pasien membutuhkan bantuan mesin untuk bernafas. Nah, selanjutnya yaitu hasil pemasangan dari tracheostomi. Apabila tracheostomi yang dipasang secara sementara dapat memberikan bantuan saluran pernafasan yang alternatif, sampai masalah medis lainnya selesai teratasi. Pada saat selang dilepas, ada bekas luka yang ditinggalkan pada bagian leher. Sementara, untuk tracheostomi yang dipasang secara permanen, dokter akan memberikan petunjuk cara membersihkan dan memelihara selang. Meskipun penderita tracheostomi awalnya mengalami kesulitan mengeluarkan suara, sebagian besar dapat menyesuaikan diri dan belajar untuk berbicara. Yang kedua yaitu teknologi spirometer. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Dengan menggunakan alat ini, maka kondisi paru-paru dapat didiagnosa dengan cepat dan bisa didapatkan hasilnya secara langsung. Nah, jadi spirometer yaitu alat yang sangat berperan penting dalam penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Mulai dari saat penyakit ini didiagnosis hingga sepanjang pengobatan serta pengendaliannya.
Spirometer digunakan saat pasien mengeluhkan gangguan pernafasan seperti batuk, produksi lendir berlebih, atau untuk mendiagnosis penyebab sesak nafas. Alat ini juga dapat mendeteksi PPOK, bahkan pada tahapan paling awal sebelum kemunculan gejala PPOK ini ditemukan. Spirometer ini juga dapat membantu memantau perkembangan penyakit lain yang berkaitan dengan fungsi paru dan menolongkannya dalam keadaan masing-masing tahapan atau stadiumnya. Alat ini juga membantu menentukan cara terbaik untuk melanjutkan pengobatan. Menurut Mayo Clinic, beberapa penyakit lain yang bisa didiagnosis menggunakan tes spirometer ini adalah yang pertama ada bronkitis kronis, selanjutnya ada emfisema, dan yang terakhir yaitu fibrosis paru. Adapun langkah untuk menggunakan spirometer. Yang pertama, duduk dengan posisi paling nyaman. Yang kedua, dokter akan menutup hidung untuk menggunakan alat semacam klip tepat di atas hidung. Yang ketiga, tarik nafas dalam-dalam dan tahan selama beberapa detik. Dan yang terakhir yaitu, hembuskan ke dalam mouthpiece pada spirometer sekuat dan secepat yang bisa dilakukan. Sama halnya dengan tindakan penggunaan medis lainnya, pengukuran kualitas paru-paru menggunakan alat spirometer ini pun bisa menimbulkan efek samping. Tetapi, efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan spirometer ini bisa dibilang cukup ringan. Efek samping penggunaan alat spirometer ini bisa berupa sesak nafas, kepala yang tiba-tiba pusing, dan lain sebagainya. Dan biasanya kondisi seperti ini hanya berlangsung sesaat dan kemudian setelahnya akan berubah kembali menjadi normal. Supaya dalam proses pengukuran hasilnya optimal, maka pasien sangat disarankan untuk tidak merokok atau mengkonsumsi alkohol sebelumnya, setidaknya dalam waktu 24 jam. Saat proses pemeriksaan berlangsung, pasien disarankan untuk memakai pakaian yang longgar sehingga tidak membuat sesak. Dan juga pasien disarankan untuk tidak makan secara berlebihan untuk melakukan tes ini. Untuk pasien-pasien dengan penyakit tertentu, maka pihak dokter akan menyarankan untuk melakukan proses pengukuran menggunakan spirometer ini secara rutin. Hasil dari setiap pengukuran ini akan menjadi tolak ukur apakah proses pengobatan ini berhasil atau tidak.